Sebelum itu kita akan masuk di dalam doa. Kembali kami datang kepada-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami bersyukur karena kami boleh menaikkan puji dan syukur kami atas segala kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan. Dan saat ini juga kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini juga boleh mengingatkan kepada kami atas apa yang harus kami buat dan lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, ya enggak bosan-bosan ya. Kita terus belajar mendengarkan firman Tuhan. Dan berharap kalau sering-sering mendengar firman Tuhan, itu sungguh boleh tersimpan di dalam kehidupan kita. Dan terutama adalah kita juga dimampukan untuk boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Itulah yang terpenting ya. Dengar banyak. Tapi kadang-kadang kita lupa ya. Tapi ya itulah Tuhan bilang, makanya kita harus belajar untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kita. Saya mengambil tema kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam Kristus ya. Kalau kita membaca ayat firman Tuhan yang dari Keluaran 34 ayat yang ke-29 tadi, di sini kita boleh melihat waktu itu kan Musa kembali naik ya ke gunung Sinai pada waktu itu untuk mendapatkan loh batu yang baru ya, karena memang kedegilan hati umat Tuhan itu ya, pemberontakan umat Tuhan pada waktu itu membuat Musa marah sehingga akhirnya dua loh batu yang sudah didapat itu dilempar ya. Dan kemudian sekarang dia naik lagi dan kemudian mendapatkan dua loh batu yang baru. Nah, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, nah ini kita lihat ya. Kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Tapi waktu dia turun, Musa tidak menyadari bahwa wajahnya itu bercahaya. Ya. Kenapa dia bercahaya? Ini. Jadi orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan ya, itu kadang-kadang tidak disadari wajahnya itu memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Itu terpancar dari dalam kehidupannya. Dan ini Musa adalah memang yang dipilih oleh Tuhan dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Hatinya dipenuhi oleh hati yang memang tunduk dan mau taat kepada Allah. Sehingga wajahnya itu dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Allah. Apakah saat ini masih berlaku untuk kita? Bisa ya. Saya pernah punya sahabat yang hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya. Jadi wajahnya itu memancarkan akan kemuliaan Allah. Ada di dalam wajahnya itu ya. Atau orang-orang yang memang hidupnya mengasihi Tuhan, itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah pada saat ini memang Tuhan memakai Musa untuk memperlihatkan akan kemuliaannya. Ya. Musa dipakai oleh Tuhan ya, untuk memperlihatkan akan kehadirannya dan kemuliaannya. Dan di sini umat Tuhan pada waktu melihat wajah Musa yang penuh dengan cahaya kemuliaan Allah, mereka semua ketakutan, ya, takut. Ya. Kenapa? Karena cahaya kemuliaan Allah itu membuat orang-orang bisa melihat kepada dirinya. Ya. Dia adalah orang yang berdosa. Ya. Itu dipancarkan oleh kehadiran Musa. Karena memang itu adalah Musa itu adalah perantara daripada Allah sendiri. Sehingga semua dosa manusia itu seolah-olah tidak ada yang bisa disembunyikan.
Semua itu terlihat, ya. Dan orang bisa melihat, aduh, saya ini, aku sangat takut sekali. Ada apa? Pada waktu zaman ini, umat Tuhan itu hidup di bawah apa? Hukum Taurat. Ya kan? Zaman hukum Taurat ya, di Keluaran ini. Nah, sehingga pada waktu kemuliaan Allah menunjukkan kepada mereka betapa bobroknya kehidupan mereka, betapa penuh dengan dosa kehidupan mereka, mereka takut dan gentar, ya, sehingga tidak sanggup lagi melihat wajah Musa, ya, karena di situ kemuliaan Allah terpancar dari wajahnya itu. Karena semuanya seolah menunjuk, ya, kamu adalah orang yang berdosa, dan mereka mengalami rasa takut karena mereka tahu, ya, bahwa hidup mereka itu adalah orang-orang yang sebetulnya patut untuk dihukum. Nah itu, takut untuk dihukum, memberikan kegentaran kepada mereka, ya, sehingga harus apa? Memakai selubung, begitu ya, supaya apa? Supaya umat Tuhan itu tidak lari ketakutan, ya, tapi tetap bisa mendengar gitu ya, walaupun dengan hati yang takut dan gentar, gitu ya. Nah, di dalam kehidupan kita mungkin sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bagaimana pernah merasakan seperti itu? Tuhan membukakan semuanya atas semua dosa dan kesalahan, ya, yang ada dalam hidup kita ketika kita datang kepada Dia dan kemudian Tuhan menyingkapkan semuanya itu. Apa yang akan terjadi? Ada orang yang kemudian bisa bertobat, tapi kemudian ada orang yang kemudian diliputi oleh rasa bersalah, ya. Waktu saya pertumbuhan iman seseorang itu memang bertumbuh, ya, bertumbuh. Untuk bisa mencapai satu kehidupan dia bisa mengalami bagaimana anugerah Tuhan yang luar biasa itu dia alami dalam hidupnya. Biasanya anak-anak Tuhan juga harus melewati bagaimana dia hidup di dalam hidup di bawah hukum Taurat, ya. Nah, cirinya apa? Kalau orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang masih hidup di bawah hukum Taurat, hidupnya penuh dengan dengan perasaan takut, ya. Perasaan dipenuhi dengan apa? Rasa bersalah, dengan rasa yang tertekan, ya, yang ada dalam kehidupannya. Saya pernah mengalami, waktu itu saya sedang masih kuliah sebagai mahasiswa. Dan waktu itu saya betul-betul istilahnya ada cinta mula-mula sama Tuhan, ya. Jadi saya tuh kepengen sekali, Tuhan, aku betul-betul pengen mengasihi Engkau, gitu kan ya. Pokoknya dalam hidupku aku tidak mau ada hati yang bengkok, pikiran yang gak benar, sikap tingkah laku yang gak baik. Ya, waktu itu saya pertama kali masuk ke sekolah teologi, ya. Saya sudah tinggalkan semuanya, ada panggilan, saya memutuskan aku masuk ke sekolah teologi, begitu kan. Nah, saya pikir di sekolah teologi itu malaikat, ya. Orangnya baik-baik gitu kan ya. Aduh, seperti malaikat lah, suci, kudus begitu kan ya. Jadi saya juga punya pikiran begitu. Saya kepengen jadi orang yang benar-benar sempurna lah dalam arti di hadapan Tuhan. Pikiran saya nggak kemana-mana, hati saya juga nggak bengkok kiri kanan. Dan sikap saya juga bisa menunjukkan sikap yang baik. Begitu ya. Tapi pada kenyataannya apa? Yang saya hadapi bukan seperti itu. Ya. Dalam diri saya sendiri, saya kan yang paling tahu diri kita siapa? Kita kan, ya. Orang lain tidak bisa melihat apakah saya ini berbuat yang nggak benar atau tidak, gitu kan ya. Yang tahu adalah saya sendiri, gitu kan. Nah, pada waktu itu saya setiap pagi berdoa, Tuhan, hari ini benar-benar aku ingin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang Engkau suruh Tuhan, gitu ya. Aku nambah pengen jadi orang yang marah-marah, aku pengen jadi orang yang sabar, sama temen yang pikas sebelen gitu kan ya. Saya juga nggak marah, saya bisa nerima gitu ya. Yang temen yang ngomong nggak baik, aku nggak akan tersinggung begitu kan ya. Maunya kan begitu. Tapi kenyataannya selesai berdoa segala macam, ada temen yang bikin marah. Yang bikin jengkel, yang bikin kesel begitu kan ya. Dan hati ini panas pengen marah begitu kan ya. Nah, sesudah itu
Roh Kudus menyadarkan, kamu katanya pengen bisa, tapi sekarang kamu diginikan aja, dikasih kesempatan begini kamu marah, begitu kan ya. Aduh ya Tuhan, begitu ya. Nah seringkali kejadian-kejadian seperti itu tuh saya alami. Lalu kemudian saya datang dengan rasa bersalah, dengan rasa tertekan. Tuhan, aku gagal lagi Tuhan. Aku gak bisa Tuhan, ya, gak bisa, aku gagal lagi gitu kan ya. Rasa bersalah itu menekan di dalam diri ya. Karena saya tahu bahwa hukum-hukum Tuhan itu harus diikutin lah begitu. Pemahaman saya pada waktu itu ya. Harus diikutin semuanya 10 hukum Tuhan itu kita juga harus belajar gitu kan ya. Lalu di Perjanjian Baru kan ada yang buah-buah roh itu aku harus bisa lakukan. Kenyataannya aku nggak sanggup, nggak bisa begitu. Nah akhirnya saya hidup dalam tekanan dan stres dengan diri sendiri ya. Karena hidup itu merasa gagal untuk boleh mengikuti apa yang Tuhan suruh di dalam kehidupan saya. Banyak kegagalan, begitu kan ya. Sampai pada akhirnya di tengah keputusasaan, sempat putus asa dalam arti kok Tuhan saya pengen melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kok gak bisa ya dalam diri saya, begitu kan ya. Akhirnya Tuhan kasih ayat pada waktu itu di dalam, kalau gak salah dalam Yesaya ya, Yesaya 43 di situ dikatakan bahwa ini ayat berapa nih ya? Yesaya yang beginilah firman Tuhan penebusmu ya ini. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Waktu itu memang saya betul-betul, aduh Tuhan kayaknya saya ini udah stres gitu kan ya. Menghadapi diri saya sendiri yang gak sanggup untuk melakukan apa yang Tuhan suruh gitu ya. Dan ini Tuhan tuh ya, karena memang ya itulah Tuhan tuh baik ya. Ini ayat ini saya dapatkan secara tidak sengaja. Ada ayat, mungkin orang punya ayat hafalan, mungkin terjatuh lah di jalan begitu. Saya pungut begitu ya. Terus saya lihat, saya bilang ini sesuai dengan pergumulan saya. Saya selama ini selalu terfokus kepada apa? Hal-hal yang sudah terjadi dalam hidup saya, yang menekan saya, dosa-dosa saya dan sebagainya. Seolah-olah mempersalahkan saya. Gitu ya, sehingga membuat saya seperti ini. Nah itulah. Jadi hidup di bawah hukum Taurat, pada waktu itu saya udah tahu Yesus. Tetapi mungkin ya pertumbuhan iman saya masih pada tahap itu. Dan betul-betul membuat saya sangat tertekan. Tapi ketika Tuhan mengingatkan melalui firman-Nya, oh iya, saya tidak boleh seperti itu. Tapi mungkin saya berpikir saat ini juga masih banyak anak-anak Tuhan yang udah tahu tentang Yesus tapi hidupnya itu di bawah hukum Taurat. Ya. Ketika dia jatuh dalam dosa, ya, kemudian dia merasa apa? Tertekan dan dipenuhi dengan rasa bersalah yang membuat dia tidak berdaya. Begitu. Nah, Tuhan mengingatkan, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Karena apa? Kabar baiknya adalah di dalam 2 Korintus tadi. Kita boleh melihat di dalam 2 Korintus di situ bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk apa? Untuk bisa membuat rasa tertekan, perasaan takut, rasa bersalah itu diangkat oleh Dia. Karena apa? Dengan kematiannya di kayu salib. Nah, kita perlu memberitakan hal ini kepada orang-orang atau kepada anak-anak Tuhan yang saat ini hidupnya masih di bawah tekanan karena hukum Taurat. Ya. Ingat, Injil yaitu Yesus itu sendiri sudah datang ke dunia ini. Yaitu Allah sendiri dalam rupa Yesus Kristus. Dan dia itu ingin memberikan pembebasan kepada kita daripada tekanan hukum Taurat. Walaupun banyak sekali orang yang tidak bersedia untuk percaya ya. Untuk percaya ya. Bahwa Yesus itu datang untuk membebaskan kita dari tekanan hukum Taurat.
Atau dia sudah tahu, kadang-kadang belum menerap ke dalam hatinya, ya, bahwa Yesus datang untuk membebaskan kita dari hukum-hukum Taurat itu sendiri. Nah, di sini memang di dalam ayat 3 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa? Orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak mampu melihat cahaya, ya, melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Zaman Perjanjian Lama, kemuliaan Kristus dinyatakan melalui Musa. Dan dalam Perjanjian Baru, kemuliaan Allah langsung dinyatakan di dalam diri Kristus. Siapa melihat Kristus, dia akan melihat kemuliaan Allah dan ada terang itu yang bisa menerangi tentang keberadaan dirinya. Tapi sayangnya ilah zaman sekarang banyak ya, apalagi sekarang ini nih. Ilah zaman ini hidup ya, gaya hidup yang hedonisme, pikirannya kepada hal-hal yang bagaimana bisa mencukupkan diri dengan materi atau yang dunia ini. Itu bisa menghalangi orang untuk bisa mengenal akan siapa itu Kristus yang membebaskan kita dari tekanan hukum Taurat itu sendiri. Kemudian apa? Sekarang ini dengan teknologi, ya, itu juga bisa membutakan orang untuk tidak bisa mengenal tentang siapa itu Kristus itu sendiri. Dan mungkin kesibukan-kesibukan yang lain yang menutup pikiran orang untuk bisa memahami tentang siapa itu Kristus, ya. Kesibukan kita, ya, pekerjaan kita. Nah, itu bisa menutup itu semuanya. Tapi kabar baiknya adalah bagi kita orang-orang yang dipilih, dipanggil oleh Dia, Tuhan menyediakan Roh Kudus untuk membuat kita jadi mengerti dan paham, ya. Kalau saat ini kita bisa terbuka pikiran kita bahwa kita ini udah tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hidup di dalam anugerah kasih Allah, ya. Berbahagialah kita loh. Betul. Karena banyak orang sekarang hidup sebagai anak Tuhan, tapi hidupnya masih tertekan. Tertekan dengan rasa bersalah, dan itu sangat tidak enak sekali, begitu ya. Tapi orang yang berbahagia adalah hidup di dalam kebebasan kasih anugerah Allah, ya. Kita sekarang hidup ketika Kristus, Allah sudah datang dalam diri Kristus. Kita ini sudah hidup di zaman bukan hukum Taurat, hukum kasih, ya. Hukum kasih, anugerah yang Allah berikan kepada kita, ya. Nah, jadi di sini dikatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Pada waktu itu setelah saya menyadari bahwa dengan kegagalan-kegagalan yang sering terjadi dalam hidup saya pada waktu itu, yang membuat saya putus asa dan tidak berdaya dengan keberadaan diri saya sendiri. Kemudian Tuhan, ya saya yakinlah di situ saya melihat bahwa sebetulnya Tuhan sayang sama saya. Tuhan itu memanggil saya, ya. Tuhan mengasihi saya, ya. Saya diyakinkan Tuhan itu begitu baik, ya, dan sayang. Memilih saya, memanggil saya. Sehingga pada waktu itu Roh Kudusnya menolong saya, memberikan pemahaman dan pengertian tentang masalah ini. Sehingga saya boleh mengalami kebebasan di dalam Tuhan. Nah, memang bukan berarti ketika saya sudah tahu tentang hal ini bahwa sekarang saya sudah hidup di dalam anugerah Allah, ya. Karena Dia sendiri sudah mati di kayu salib. Berarti saya tidak pernah melakukan dosa lagi dan kegagalan. Saya jatuh lagi juga, ya. Jatuh lagi dalam kegagalan. Tapi sekarang sudah berbeda dalam arti begini. Ketika waktu di zaman hukum Taurat saya berpikir bahwa ketika saya gagal, saya merasa diri saya tidak mampu, merasa saya tidak berdaya, dan saya putus asa, begitu kan. Tapi ketika di zaman hukum kasih, anugerah Allah, ketika saya mengalami kejatuhan dan kegagalan,
Justru disitulah saya melihat Tuhan betapa Engkau berartinya buat saya. Karena Engkau sudah mati di kayu salib, maka aku boleh dibebaskan dari rasa tekanan dosa dan rasa bersalah ini. Karena saya tahu Tuhan mengasihi saya walaupun saya jatuh kembali dalam kegagalan. Dan ketika saya mengalami jatuh lagi, lalu saya kembali datang kepada Dia, merasakan akan kasih Tuhan kembali dalam hidup saya. Akhirnya itulah yang mendorong saya untuk mampu meninggalkan dosa-dosa yang tidak perlu ada di dalam kehidupan saya. Jadi bukan karena saya takut akan hukuman, tapi saya melaksanakan itu karena saya tahu saya dikasihi oleh Dia. Dan saya juga belajar untuk terus lebih lagi mengasihi Dia dalam kehidupan saya. Dan sehingga pada akhirnya dengan latihan yang sekian lama yang Tuhan berikan kepada saya, ya puji Tuhanlah, Tuhan memampukan saya untuk boleh, yang dulunya sulit untuk menolak dosa dalam arti gitu ya. Tapi sekarang ini karena saya ingat kasih Tuhan itu dalam hidup saya, memampukan saya untuk bisa mengatakan, oke Tuhan tidak, dan aku mau taat kepada Engkau. Nah itulah. Jadi berbeda. Hukum Taurat dengan hukum kasih sangat berbeda. Kalau hukum Taurat itu akan membuat kita terhukum ya dengan tekanan rasa bersalah, tapi hukum kasih membuat kita semakin lebih lagi bisa menghargai akan kasih dan pengorbanan Allah yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu kenapa bisa melakukan itu, karena Yesus itu sudah hadir dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus-Nya, itulah yang terus setiap saat mengubah kehidupan kita menjadi baru. Nah itu, ini yang sangat luar biasa. Nah sekarang saudara semuanya, apakah saat ini kita masih hidup di dalam tekanan akibat hukum Taurat? Ataukah kita sudah dibebaskan oleh Dia karena kita hidup di dalam hukum kasih dan anugerah yang Allah berikan? Sesungguhnya Tuhan datang ke dunia ini, ya, kemuliaannya Dia pancarkan di dalam Kristus. Memang Kristus juga akan membukakan kita, ya, akan semua dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, itu Tuhan akan singkapkan melalui kehadiran Kristus. Tetapi di dalam zaman sekarang ini Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita bisa terbebas daripada hukuman itu. Nah, sesungguhnya Tuhan datang di dalam Kristus itu adalah memang ingin membebaskan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa menikmati satu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan berkelimpahan. Yang di dalam Yohanes berapa? 10 ayat 10b ya kalau tidak salah ya. Aku datang untuk memberikan kepadamu hidup yang berkelimpahan. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan hidup yang berkelimpahan. Hidup di dalam hukum kasih, bukan dalam hukum Taurat. Dan kita akan enak, istilahnya menikmati hidup ini. Ya, kita akan merdeka karena dikatakan bahwa siapa yang ada dalam Kristus, Tuhan sudah memerdekakan kamu. Itu ada ayat yang bilang gitu ya. Tuhan sudah memerdekakan kamu, ya. Nah itu, Kristus sudah memerdekakan kita. Nah sekarang kalau Tuhan bilang kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, apakah kita sekarang masih hidup di dalam tekanan karena hukum Taurat dalam hidup kita? Hanya kita yang tahu, ya, hanya kita yang tahu. Tapi saya katakan bahwa Tuhan datang untuk memerdekakan kita dari hukum Taurat. Ya. Jadi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, ingat, janganlah itu karena kita melakukan hukum Taurat. Jadi orang baik,
melayani karena ya supaya orang melihat kita, memuji kita, atau untuk apa ya, pokoknya mah supaya dilihat orang begitu ya. Enggak. Tapi kita kalau hukum kasih itu adalah dalam kita melakukan semua pelayanan, dalam kita belajar taat kepada Tuhan dalam hidup kita. Itu karena apa? Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saya, maka saya ingin mengasihi dia. Gitu kan ya? Saya ingin mengasihi dia. Jadi cinta Tuhan itu harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Ya. Cinta. Ya. Cinta. Nanti kalau kalian jatuh cinta juga yang pacar-pacaran begitu kan. Kita punya cinta. Waktu masuk menikah. Waktu masuk menikah cinta juga harus dirawat. Ya kalau nggak dirawat cintanya bisa pudar. Apalagi cinta kepada Tuhan. Ya, itu harus kita jaga dan kita rawat dengan baik. Begitu kan ya. Nah sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita itu entah dalam pelayanan, entah dalam kehidupan sehari-hari. Itu semua kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita cinta kepada Dia. Itu dasar yang harus kita miliki. Kalau kita pun jatuh di dalam dosa, ingat cinta Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita. Datang kepada Dia, mengaku mohon pengampunan Tuhan. Dan kemudian rasakanlah kasih dan penerimaan yang sangat luar biasa. Yang selalu Tuhan sediakan kepada kita. Dan biarlah dengan cintanya, dengan kasihnya yang luar biasa itu akan membuat hati kita juga semakin lagi lebih mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami. Menjelang kami memasuki Paskah, kami akan masuki Rabu Abu yang akan mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam diri Kristus dan dengan mati di kayu salib bagi kami semuanya. Tuhan, dalam hidup kami biarlah kiranya pikiran hati kami selalu sungguh boleh dipenuhi oleh rasa cinta, rasa kasih kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau yang telah terlebih dahulu menyatakan cinta dan kasih itu kepada kami. Roh Kudus, biarlah kiranya Engkau yang menolong kami. Engkau yang akan menyingkapkan semua apa yang masih terselubung di dalam hati kami. Supaya kami benar-benar bisa merasakan, mengalami, mengerti akan betapa besarnya cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kau memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua. Biar akhirnya Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.